warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Puji Rahmawati, Prodi Pendidikan Fisika Universitas 19 November Kolaka. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang gerak lurus pada fisika, yaitu GLB dan GLBB. Nah, oke teman-teman, di sini sudah saya tampakkan hal apa saja yang akan saya bahas pada video kali ini. Nah, di sini yang pertama akan kita bahas adalah materi, dan yang kedua adalah animasi, yang ketiga kuis, yang keempat kesimpulan, dan yang kelima adalah referensi. Oke, baiklah, kita melangkah kepada materi. Nah, di sini sudah tampakkan animasi atau gambaran tentang GLB atau yang biasa kita sebut dengan gerak lurus beraturan. Nah, selanjutnya adalah definisi dari GLB. GLB itu sendiri adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dan mengalami kecepatan yang konstan atau tetap. Oke, selanjutnya, oleh karena GLB mengalami kecepatan konstan, maka nilai percepatan A sama dengan 0 atau tidak mengalami percepatan sama sekali. Dan contoh untuk GLB sendiri adalah kereta melaju pada rel di jalur yang lurus. Yang kedua, mobil di jalan tol dengan kecepatan yang stabil dalam perjalanannya. Nah, selanjutnya di sini ada tampak rumus dari GLB. Yang pertama adalah kecepatan sesaat. Nah, di sini untuk rumus kecepatan sesaatnya itu adalah V sama dengan S per T, di mana V sama dengan kecepatan, S sama dengan jarak perpindahan benda, dan T adalah waktu perpindahan benda. Yang kedua adalah kecepatan rata-rata. Di sini sudah tampak pula rumus dari kecepatan rata-rata, yaitu V sama dengan delta S per delta T, di mana delta S itu sama dengan perubahan posisi. Yang kedua adalah delta T, yaitu perubahan waktu. Oke teman-teman, di sini grafik dari gerak lurus beraturan. Yang pertama itu grafik kecepatan terhadap waktu. Di sini dapat kita lihat grafiknya itu lurus ke waktu yang bertahap, dan yang kedua grafik posisi terhadap waktu. Nah, di sini grafiknya itu terus meningkat. Dan yang ketiga grafik percepatan terhadap waktu. Nah, oleh karena di dalam GLB itu tidak memiliki percepatan, maka A sama dengan 0. Dan sini dapat kita lihat bahwa grafiknya itu sama dengan 0. Nah, oke, di sini materi selanjutnya adalah GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, oke, lanjut. Apa sih itu GLBB? GLBB itu adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus terhadap titik acuan tertentu dan mengalami percepatan A konstan atau tetap. Nah, pada GLBB, benda dapat mengalami percepatan dan perlambatan. Nah, untuk gerak benda yang mengalami percepatan itu biasa kita sebut dengan A sama dengan positif atau nilai percepatan A sama dengan positif. Nah, untuk gerak benda yang mengalami perlambatan, maka A sama dengan negatif atau nilai percepatan sama dengan negatif. Oke, di sini juga grafik untuk GLBB. Nah, untuk grafik percepatan terhadap waktu dapat kita lihat grafiknya itu lurus. Dan yang kedua, grafik kecepatan terhadap waktu. Maka kecepatannya ini akan terus meningkat seiring waktu yang berjalan. Yang ketiga, grafik perpindahan terhadap waktu. Grafiknya ini meningkat dan melengkung. Oke, lanjut. Di sini sudah kita lihat ada beberapa rumus dari gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama itu VT sama dengan V0 tambah A dikali T. Yang kedua, S sama dengan V
V0 dikali T tambah 1/2 A kali T kuadrat. Dan yang ketiga adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S, di mana VT adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal, A adalah percepatan, T adalah waktu, dan S adalah jarak tempuh. Nah, di sini ada beberapa pembagian dari GLBB, yaitu yang pertama adalah GLBB yang dipercepat dan yang kedua adalah GLBB yang diperlambat. Untuk GLBB yang dipercepat ini ada dua jenis gerak, yaitu gerak jatuh bebas dan yang kedua adalah gerak vertikal ke bawah. Nah, di sini sudah ada rumusnya dan kalian dan teman-teman dapat melihat rumus apa saja yang dapat digunakan untuk GLBB yang dipercepat ini. Yang kedua adalah GLBB yang diperlambat. Di sini juga sudah tertera rumus yang digunakan untuk mencari GLBB yang diperlambat, yaitu adalah gerak vertikal ke atas. Oke, selanjutnya kedua yang akan saya bahas adalah animasi dari GLBB. Nah, di sini sudah dapat teman-teman lihat animasi atau gambaran bagaimana pergerakan dari gerak lurus beraturan. Oke, silahkan teman-teman melihat sendiri bagaimana animasi dari GLBB. Nah, di sini selanjutnya adalah animasi GLBB. Teman-teman juga dapat lihat bagaimana proses gerak atau perubahan gerak dari gerak lurus berubah beraturan. Nah, oke, selanjutnya ada kuis. Nah, nanti saya akan membagikan materi dan soal-soal kuis kepada teman-teman, dan teman-teman juga bisa menjawab soal dengan benar. Nah, ini adalah contoh soal dari PowerPoint yang saya buat. Nanti saya akan bagikan kepada teman-teman sekalian. Kemudian teman-teman dapat menjawab dari soal-soal yang saya buat ini. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, sebagai kesimpulan dari pembahasan kali ini mengenai GLB dan GLBB, yang pertama adalah GLBB didefinisikan sebagai gerak suatu benda pada lintasan lurus dan memiliki kecepatan atau V sama dengan tetap atau konstan. Kemudian dari GLB atau gerak lurus beraturan ini tidak mengalami percepatan atau A sama dengan 0. Nah, untuk GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus terhadap titik acuan tertentu yang mengalami percepatan atau A sama dengan konstan. Kemudian pada GLBB dapat mengalami percepatan atau yang dinamakan dengan perlambatan. Oke, di sini beberapa referensi yang saya ambil atau sumber apa saja yang saya ambil untuk memenuhi PowerPoint yang saya buat ini. Oke, baiklah teman-teman, itulah tadi presentasi yang dapat saya jelaskan mengenai GLB atau GLBB. Oke, nanti materinya atau PowerPoint saya akan saya bagikan kepada teman-teman. Kemudian teman-teman bisa menjawab kuis yang telah saya buat tadi. Oke, mungkin hanya ini video yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.